Aku memandangi Joy, anjing baruku yang baru saja datang ke rumah ini kemarin sore. Yang paling kusukai adalah warna bulunya. Warna kecoklatan, tapi juga sedikit merah, bukan merah terang. Kuulus bagian leher bawahnya, lalu naik ke bawah telinga, dan terakhir kusentuh lembut telinganya yang lebar dan terasa dingin di ujung jari. Joy selalu diam saat dielus, dan telinganya selalu dingin. Tidak seperti anjing lain yang pernah kulihat. Jadi, aku bisa menyentuhnya lebih lama, selama yang aku mau. Biasanya anjing sedikit berisik, menjilat, menggigit sepatu atau apapun yang bisa ia kunyah. Tapi Joey tidak. Dia benar-benar anjing yang sempurna untukku. Bahkan hidungnya tidak basah. Jadi aku bisa menempelkan kulitku ke sana, bahkan hidungku, tanpa harus membersihkan setelahnya. Bulu yang menempel di telapak tanganku terasa sedikit kaku ketika ku gendong Joy. Kami duduk di bawah pohon di taman belakang rumahku. Lalu aku menikmati segelas teh kamomil yang dengan sengaja ku seduh demi menikmati hawa sejuk di sini. Aku bisa duduk bersama Joy selama apapun yang ku mau, karena hari ini hari Minggu. Aku tidak perlu meninggalkan Joy di dalam lemari seperti ketika aku bekerja seharian. Ah, anjing ini. Rasanya kedatangannya begitu mendadak. Biarkan aku sedikit bercerita. Aku pulang berkendara dari klinik hewan tempatku bekerja. Sedikit terjebak macet, lalu melintasi sungai besar kecoklatan yang tidak pernah kulewati, demi menjauh dari macet di jalan selanjutnya. Ada banyak sampah mengapung di sana, bahkan aku sengaja mempercepat laju motorku demi menghindari pemandangan menjijikan itu. Hingga aku melihatnya, seorang pria dengan sedikit botak di pucuk kepalanya, memakai celana kolor dan baju lusuh. Ia berdiri di tepi sungai, membungkuk, kedua tangannya menahan sesuatu di permukaan air. Seekor anjing. Ia terlihat begitu kewalahan, mungkin karena ukuran anjing itu. Ku perlambat laju motor sebelum benar-benar berhenti, tapi aku tidak langsung turun. Anjing itu gemuk dan warnanya bagus. Seekor corgi. Tidak mungkin itu miliknya. Mungkin ia menemukannya atau semacamnya, tapi tidak pernah tahu bahwa itu jenis anjing mahal. Aku mematikan mesin, lalu akhirnya mendekat beberapa langkah. Pria itu tidak menoleh. Ia tetap membungkuk, kedua tangannya berada di permukaan air, seolah sibuk dengan sesuatu yang ia mengerti sendiri. Pak, kataku. Tapi pria itu tidak menoleh, jadi aku mengulanginya dengan suara yang lebih keras. Ia menoleh sekilas, lalu kembali lagi ke tangannya, seolah apa yang diperbuat tidak salah. Aku berdiri beberapa detik, menunggu sesuatu, reaksi mungkin. Air sungai yang terus mengalir, tidak peduli sudah berapa sampah yang berhenti di anjing itu. Lalu kembali berjalan mengikuti hilir. Berapa harganya? Sepertinya aku bicara terlalu keras, hingga pria itu dengan cepat menghentikan kegiatannya dan mendongak padaku. Berapa harga anjing itu? Ulangku. Ia berdiri dengan tubuh gemuk, basah dan kehabisan tenaga di dekapannya. Bahkan cara memegangnya pun salah-salan. Kakinya menggantung ke bawah, tampak tak nyaman sama sekali. Tapi tubuh itu terlalu lemas untuk meronta. Ia tidak banyak bicara saat menerima uangnya, hanya menghitung sekilas, lalu memasukkannya ke dalam saku celana tanpa melihatku lagi. Aku segera mendekap corgi itu, berusaha membuatnya lebih nyaman dan membawanya pulang. Kuputar kunci dan kudapati rumah kosong seperti hari-hari biasanya. Lalu aku memandikan dan segera mengeringkan bulunya. Bau bulunya aneh, mungkin karena sungai yang kotor tadi. Ia diam saja ketika ku keringkan. Kuletakkan anjing itu di atas meja di sudut rumahku. Ia bergerak lemas dan matanya masih merespon gerakanku. Tidak apa-apa, bisikku pelan. Kubuka laci meja dan meraih satu ampul kecil cairan bening yang isinya tinggal setengah. Aku mendekati anjing itu. Tenang, kataku. Sekarang kamu tidur ya. Aku menusukkan jarum perlahan, lalu anjing itu tidur setelah beberapa detik berlalu. Napasnya teratur. Dia harus tidur. Aku tidak mau menyakitinya. Aku yakin dunia mimpi yang indah telah menyambutnya. Aku menarik kursi, lalu duduk di samping meja, mengamatinya beberapa saat. Ku cium hidungnya, lalu kepalanya. Setelah itu aku mencuci tangan, lalu wajahku, lalu kembali lagi ke tanganku, hingga semuanya benar-benar bersih. Aku menatapnya lagi sedikit lebih lama, menghafalkan bentuk tubuhnya, proporsi dan warna bulunya. Sayang sekali jika dibiarkan membusuk. Setelah itu, ku mulai semuanya. Aku membukanya, mengeluarkan seluruh isinya, mengeruk dan mengelap sehati-hati mungkin agar kulit dan bulunya tetap cantik. Setelah itu kubentuk dengan kawat, dan kuisi ulang dengan kapas sintetis. Aku harus mendorong sedikit kapas di bagian kecil agar semua terisi sempurna. Setelah belajar di internet, ternyata melakukannya memang tidak serumit itu. Mereka bilang aku berbakat.
Bau menyengat tertinggal di udara. Jadi aku membuka jendela sebentar, membiarkan angin membawa sisanya pergi. Setelah tubuhnya mengering, aku menyisir bulunya agar lebih rapi. Kuulang beberapa kali sebelum benar-benar licin dan indah seperti standarku. Lalu kupaketkan kalung anjing sebagai sentuhan terakhir. Aku mundur 2 langkah demi melihat hasil akhir anjing tersayangku. Nah, namamu sekarang adalah Joy. Kuulus kepalanya pelan dan Joy menatapku dengan mata kosong. Sejak kecil aku sangat menyukai anjing, tapi mendiang ayahku sama sekali tidak, karena mereka bau, berisik, dan tidak bisa diam. Tapi tenang saja, kini Joy tidak seperti mereka.